Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina siyama fil shahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ya Mas, salat Id rahimakumullah. Hari ini umat Islam sedunia merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah dalam suasana yang berbeda dibandingkan dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Ini umat manusia sedang berduka karena pandemi virus COVID-19. Di Indonesia sendiri sejak April yang lalu wabah COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Hingga saat ini setidaknya ada lebih dari 5.300.000 penduduk bumi yang terpapar oleh virus COVID-19 dan lebih dari 340.000 diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 21.000 penderita lebih dengan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Jamaah salat rahimakumullah. Biasanya kita menyambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Gemuruh takbir berkumandang di mana-mana. Umat Islam berbondong-bondong menuju tanah lapang atau masjid untuk melaksanakan salat Id. Ini kita salat Id dalam jumlah yang terbatas dengan shop yang jarang-jarang pula dalam rangka physical distancing. Demikian juga dalam ibadah sehari-hari kita selama di bulan Ramadan. Masjid dan musola yang biasanya ramai dengan jamaah dan berisiknya anak-anak jika saat sholat tarawih, pelaksanaan kultum dan berbunyinya lantunan ayat-ayat Al-Quran dari saudara-saudara kita yang bertadarus. Tetapi di Ramadan kemarin tidak terdengar semangatnya. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah hingga saat ini kita masih sehat dan Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita. Mungkin Allah masih menyayangi kita karena kita terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Menghadapi wabah ini kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 adalah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin segala sesuatu itu terjadi dan atas kuasa dan izin Allah sebagaimana firman-Nya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tawakal kepada Allah inilah maka semoga Allah memberikan kita jalan keluar dari wabah virus ini. Jamaah rahimakumullah. Namun ketawakalan itu harus disertai dengan usaha. Karena musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dihadapi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah Ramadan. Kita bersyukur saat wabah Covid-19 ini melanda, diberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Yang dengan keistimewaan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita untuk melawan Covid-19. Jamaah rahimahullah. Yang pertama, Ramadan adalah syahrul maghfirah atau syahrul taubah. Kita harus sadar bahwa wabah Covid-19 ini Allah turunkan kepada kita semua, mungkin karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Maka Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, yang salah satu hikmahnya adalah dalam rangka untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya jika kita puasa tersebut dilaksanakan dengan keimanan dan keikhlasan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan suci Ramadan ini Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Karena itu hendaknya kita memanfaatkan Ramadan ini untuk melakukan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Jamaah rahimahullah, untuk menghapus dosa-dosa kita juga dituntut untuk memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahar. Sebagaimana firman Allah, wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu fajar. Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, Ramadan juga merupakan satu doa, di mana setiap doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Maka jamaah rahmatullah, selama bulan Ramadan ini kita memperkuat diri kita dengan memperbanyak zikir dan doa kita, sehingga kita dihindarkan dari wabah Covid-19. Di antara doa-doa tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim, sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada yang dapat membahayakannya. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Tirmidzi. Atau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jizam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari berbagai penyakit berbahaya lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau mungkin kita juga senantiasa membaca doanya Nabi Yunus,
setiap selesai sholat, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah Allah, dengan doa dan zikir kita itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari Covid-19. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rakyat rahimakumullah, keistimewaan yang ketiga adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka selama bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan insya Allah kita mampu menghatamkannya lebih dari satu kali. Dan ini dengan kita bertilawah Al-Qur'an itu akan menyebabkan imunitas tubuh kita menjadi semakin meningkat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi, beliau adalah seorang ahli penyakit jantung dan direktur dari lembaga pendidikan dan penelitian kedokteran Islam di Amerika Serikat. Beliau telah mencoba menguji dan menterapi terhadap pasien, yaitu dengan memperdengarkan Al-Quran. Satu kelompok diperdengarkan Al-Quran dan satu kelompok lain tidak diperdengarkan Al-Quran. Ternyata kelompok yang diperdengarkan Al-Quran lebih cepat sembuh dibandingkan yang tidak diperdengarkan Al-Quran. Ternyata jamaah Allah, membaca dan mendengarkan Al-Quran itu dapat menimbulkan ketenangan jiwa yang dapat mengaktifkan dan meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan serangan berbagai macam penyakit, sehingga dapat memperoleh kesembuhan. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Menurunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Jamaah Allah, demikianlah beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan yang insya Allah sudah kita laksanakan sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus Covid-19 dan mudah-mudahan wabah ini dapat segera diangkat dari bumi Indonesia. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum Barakallahu ini yang berhamdahu innahu wasami'ul alim wa qul rabbil arham wa aqrabu rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Asyrul muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini saya mengajak dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini jangan berakhir pula kualitas ibadah kita. Kita dituntut untuk terus memelihara amaliyah Ramadan kita. Apalagi wabah Covid-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Jika ingin selamat, kita perkuat imunitas tubuh kita dengan terus bertilawah Al-Quran dan memperbanyak doa kepada Allah SWT. Di samping kita juga harus terus berupaya menjaga social distancing dan physical distancing serta protokol kesehatan lain. Akhirnya mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma wa walidayna wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami sholat dan sujud,
Hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan tidur. Jagalah kami dengan Islam saat kami sehat maupun sakit. Jangan cabut nyawa kami kecuali dalam kondisi beragama Islam dan husnul khotimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan puasa Ramadan ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, ya Allah, maka jadikan puasa kami sebagai puasa yang dirahmati dan diridhoi, bukan puasa yang sia-sia. Biarlah puasa kami dengan sebaik-baik penerimaan, berkenan, kemaafan, kemurahan dan kemampuan serta ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan dan musibah, para janda-janda miskin, anak-anak yatim, kaum lemah dan para fakir miskin yang terdampak wabah corona COVID-19. Segerakanlah Engkau cabut virus corona COVID-19 ini dari bumi Indonesia, ya Allah, agar kami dapat kembali hidup secara normal. Sembuhkan mereka yang sakit, tolong dan lindungi mereka yang tertimpa musibah. Ya Allah, kuatkan dan selamatkan tenaga-tenaga medis yang telah berjuang menyelamatkan saudara-saudaranya yang terpapar virus COVID-19. Sabarkan mereka yang harus kehilangan keluarga karena COVID-19. Tolonglah mereka para karyawan yang kena PHK dan dirumahkan. Anugerahkan kebahagiaan kepada mereka, ya Allah. Siramilah mereka dengan rezeki dan melimpah yang penuh dengan berkah. Kami lemah, ya Allah, tak berdaya membantu dan mengampuni mereka. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan puasa kami menjadi sebab Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Jadikan doa-doa kami sebagai doa yang Engkau kabulkan. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai obat dari berbagai penyakit yang ada dalam diri kami, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadikan bacaan Al-Quran kami sebagai wasilah untuk menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang jujur dan amanah, yang membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, selamatkan kami dan berikan, ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikan usia terbaik kami sebagai akhir ajal kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, ampunan dan hidayah-Mu kepada kami. Allahumma inni a'udzubika minal baghi wal junun wal fitan wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.